warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah di siang hari ini kita bisa hadir untuk kajian Al-Islam dalam rangka memantapkan keimanan kita sekaligus menumbuhkan daya juang. Mudah-mudahan kehadiran kita di siang ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Mari Syawal, Dzulqa'dah, terus apa Mas? Syawal selo besar. Enggak bener. Eling Jawa itu. Berarti poso sudah 1 bulan lebih. Ya, tinggal kita merealisasikan hasil puasa itu dalam 11 bulan ke depan. Karena setelah 11 bulan ke depan itu nanti muncul lagi yang namanya perintah poso, dicas lagi. Jadi kita menyadari bahwa poso itu sebenarnya kebaikan untuk kita, karena kita diproses dalam 1 bulan full untuk belajar menjadi orang yang takwa. Targetnya adalah terampunkan segala dosa kita dan menyandang predikat takwa. Oh, ini gampang wacanane, tapi ini lakonannya. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, saya nanti berharap supaya iman kita semakin mantap, karena setiap kajian itu harapannya adalah iman kita mantap. Karena dengan iman itu sebenarnya sumber kebaikan, sumber kebahagiaan. Orang itu tidak akan bahagia kalau tidak beriman, walaupun dia punya banyak duit. Jangan dikira kalau orang kaya itu mesti bahagia, tidak, belum tentu. Itu karena pandangan kita dalam pandangan miskin. Kalau yang melihat itu orang sama orang kaya beda. Kalau yang melihat orang miskin dan melihat orang kaya itu wah, enak orang kaya, padahal sama saja. Kasus yang dihadapi beda gitu. Sudah sering saya sampaikan, pada tahun 1930 seorang profesor bernama Ernst Vess punya anak, tapi anaknya bodoh. Ya, profesor punya anak bodoh aja jadi isim. Ya. Profesor kok bodoh, akhirnya curiga, ini anakku tak duduk gitu. Ya. Akhirnya di sekolah anak pancet bodoh, pindah mana pancet bodoh aja dari bodoh. Lama-lama malu punya anak kok gak pintar gitu. Apa solusinya? Solusinya adalah anak itu ditembak kepalanya. Setelah ditembak kepalanya ya mati, orang ditembak. Asing nembak akhirnya ya bingung, terus apa gitu selanjutnya? Bingung, gak bisa memutusi permasalahan. Akhirnya dia sendiri juga ditembak dirinya sendiri, berarti bunuh diri. Duanya mas sekaligus. Loh, enggak bahagia loh. Padahal dia seorang profesor doktor, guru besar, punya segalanya, tapi tidak bahagia. Nah, kalau orang beriman itu, kenapa saya katakan sebagai sumber kebahagiaan? Karena orang beriman itu kalau mendapatkan masalah seperti profesor yang punya anak bodoh tadi, solusinya apa? Mengacu pada Quran. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa syarrul lakum wa kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu perang.
Padahal perang itu kan kita sesuatu yang nggak seneng ya. Kita lihat di Palestina itu bagaimana perang, paten-patenan, janda-janda banyak, anak-anak kecil juga banyak yang mati, gak enak. Kita nggak seneng. Tapi kata Allah apa? Asa antak rohu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal itu baik untuk kamu. Dan boleh jadi kamu cinta kepada sesuatu padahal jelek untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah ini konsep yang dipegang oleh orang beriman. Maka saya katakan orang beriman itu dalam situasi apapun mampu menghadapi. Misalnya kalau dapat sesuatu kebaikan, dia bersyukur. Kalau dapat sesuatu yang tidak baik, dia bersabar. Nah yang bisa seperti itu orang beriman gitu. Nah tadi buktinya Profesor tadi tidak bisa. Tidak bisa melakukan itu. Dia dapat sesuatu yang tidak enak dalam pandangannya. Dia tidak bisa menyelesaikan dengan sabar, tapi justru menyelesaikannya dengan membunuh anaknya dan bunuh diri. Maka mempertahankan keimanan, takwaan itu penting. Kalau kita bisa mempertahankan keimanan ini, maka Allah akan memberikan kabar gembira kepada kita semua. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalul alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah, maka malaikat akan turun kepadanya sambil membisikkan, jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih, gembirakanlah dengan surga yang Allah janjikan untuk kamu. Ini istiqomah. Ya. Maka kalau kita kepingin enak sembarang itu harus iman. Kalau tidak iman sudah. Banyak lihat para artis-artis itu hanya ada birong dino pegatan. Kenapa? Tidak pegang pada keimanan. Maka ini penting. Nah ini kita pertahankan. Oleh karena itu, untuk mempertahankan ini, kita coba mengenal pribadi kita. Karena prinsip dalam agama itu apa? Prinsip dalam agama itu supaya tetap tauhid, tetap hanya bertuhan kepada Allah saja, tidak yang lain. Kok dicampur misalnya? Iman nang Allah, ya iman nang ini saktiyane Allah, tidak boleh. Itu prinsip agama sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diajarkan cuma satu, tauhid. Syariat bisa berubah. Syariat itu sesuai dengan kondisi manusia. Makanya dahulu ketika nikah, zamannya Nabi Adam, ketika nikah itu boleh dengan saudara kandungnya. Logikanya apa? Tidak ada orang kok. Mau nikah dengan siapa? Orangnya cuma anaknya Adam. Nah sekarang manusia sudah banyak, berapa miliar saat dunia ini, peraturannya berubah. Tapi tauhidnya pancet. Peraturannya berubah, naik kapal nikah karo saudara kandungi dosa. Kan gitu. Nah ini kita pertahankan, kita mengenal bahwa sebenarnya kita itu makhluk yang tauhid. Sifat dasarnya atau fitrahnya manusia itu tauhid. Ya, sifat dasar itu termasuk fitrah, sifat dasarnya. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatan wa asyadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah ketika Tuhanmu mengambil keturunan anak Adam dari tulang sulbi mereka, dari tulang belakang mereka, lalu mempersaksikan kepada keturunan Adam tadi, seraya berkata,
Alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhanmu? Jadi Allah mengatakan kepada kita. Tapi kita nggak ingat ya. Ada yang ingat nggak? Nggak ada ya? Lahirnya karo. Siapa yang karo lahirnya? Ada, itu diberitahu orang tua kita nggak tahu lari apa biyen. Operasi tak kayak karo. Ya kan? Nah ini sebelum kita lahir itu diceritakan oleh Allah kepada kita bahwa kita dahulu itu pernah bersyahadat. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala. Mereka berkata termasuk kita ini, bala betul ya Allah engkau Tuhan kami. Syahidna, kami bersaksi. Ini disebut syahadatur ruh. Syahadat pertama manusia sebelum lahir. Oh saya nggak ingat, ya nggak ingat mau lahir aja, nggak ingat apalagi yang belum lahir. Dan ini diceritakan begitu. Syahidna, bersaksi. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Sesungguhnya kami ini ya. Wa id aqtara buka min bani adama min durihim duriyatan wa sadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kami katakan yang demikian itu agar nanti pada hari kiamat kamu tidak mengatakan saya nggak ngerti persoalan itu. Jadi nanti itu tidak ada alasan orang itu nggak dapat siraman agama, karena sudah diberitahu oleh Allah. Tidak ada alasan itu nanti. Maka kita beruntung masuk kategori orang-orang yang iman takwa sehingga mengerti bahwa kita pernah bersyahadat yang pertama. Ini hakikat manusia, itu fitrah manusia. Berarti manusia itu hebat sebenarnya. Itu nomor satu. Kemudian mengenal manusia yang selanjutnya adalah fitrahnya manusia itu adalah makhluk yang beragama dengan lurus. Bukan makhluk yang beragama tidak lurus, tapi makhluk yang beragama dengan konsekuen. Kalau orang beragama dengan konsekuen itu artinya takwa. Nah, diringkas ini aja fitrah manusia itu takwa. Faqim wajhaka lid-dini hanifah. Maka hadapkan wajahmu ke arah agama secara lurus. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah Allah yang Allah telah menciptakan manusia atas fitrah itu. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan terhadap fitrah Allah itu. Dzalikat dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aksar nasi layak lamu, tetapi kebanyakan manusia tidak ngerti. Ini fitrahnya manusia, berarti manusia itu fitrahnya dalam makhluk yang beragama. Kalau ada manusia yang tidak beragama, menyalahi fitrah. Di dalam konsep Islam seperti itu. Dzalika dinul qayyim walakinna aksar nasi layak lamu. Nah, setelah lahir manusia bisa juga salah pergaulan, bisa bergaul dengan orang baik, bisa juga bergaul dengan orang-orang yang tidak baik akhlaknya. Lainnya bisa terkontaminasi, bisa ketularan. Nah, ketularan ini kalau dalam konsep zikir itu karena hatinya mati. Hatinya mati itu karena tidak pernah ingat kepada Allah. Falaman nasuma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan Allah oleh Allah, maka segala unsur akan bisa masuk kepadanya. Itu kalau lupa. Nah, itu orang itu bisa lupa seperti itu. Tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, diberi kesempatan untuk bisa bertaubat.
Maka Allah sampaikan ayat berikutnya, munibina ilaihi, dengan kembali bertobat kepada Allah. Wattaquhu, dan bertakwalah kepadanya. Wa aqimus sholata, dan tegakkan sholat. Wala takunu minal musyrikin, dan jangan kamu menjadi orang musyrik. Ini ada larangan, ada perintah, ada larangan. Larangannya tadi jangan jadi orang musyrik. Siapa yang dimaksud orang musyrik di sini oleh Allah Subhanahu wa taala? Dilanjutkan ayat berikutnya, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yaitu orang yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa bagian. Ya, bagian merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Ini adalah contoh-contoh kemusyrikan. Jadi kemusyrikan itu tidak mesti nyembah patung, itu tidak. Macam-macam, riya aja bisa jatuh pada kesyirikan.